Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada, kami bisa menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami merasakan bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, berbicara tentang tanda-tanda, tentunya banyak orang yang suka dengan tanda-tanda. Kita tahu juga di dalam Alkitab, sebelum Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan sering memberikan kita tanda-tanda. Sebelum Musa diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa sempat tidak yakin. Dan dia berkata kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan juga tanda kepada Musa bahwa ini tanda bahwa aku akan menyertai engkau. Musa gak percaya bagaimana dia bisa menyelamatkan, bagaimana dia bisa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Dia merasa bahwa dia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan memberikan tanda-tanda bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Dan akhirnya melalui kepemimpinan Musa dan penyertaan Tuhan, akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga ada sebuah kisah tentang Gideon tadi saya katakan. Dia nggak percaya kalau dia juga dipilih oleh Tuhan. Dia nggak percaya kalau dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya untuk membuktikan perkataan Tuhan, dia meminta tanda juga kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita suka dengan yang namanya tanda-tanda. Nah, apa sih arti dari tanda-tanda? Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Sekali lagi saya katakan, tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya juga mengutip suatu artikel yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, tanda adalah peristiwa atau lambang atau objek atau tempat atau pribadi seseorang yang keberadaannya mengacu kepada sesuatu yang penting dalam penggenapan rencana Allah bagi masa depan. Nah, kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apa sebenarnya yang Alkitab ajarkan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan? Apakah itu ada tertulis? Atau hanya mungkin kita pernah dengar dari siapa, dari hamba Tuhan atau dari orang-orang lain. Tetapi di dalam firman Tuhan itu jelas, ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum dia terangkat ke surga, dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kali, Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Nah, apakah tanda-tanda itu? Belajar dari kitab Matius pasal 24. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang pertama itu
munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi tanda-tanda yang pertama, munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan yang pertama, itu Tuhan katakan bahwa akan ada waktunya bahwa orang-orang akan mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Mereka akan berkata kepada orang lain bahwa mereka adalah yang diurapi. Mereka akan mengaku bahwa mereka adalah Yesus Tuhan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan juga akan muncul nabi-nabi palsu. Ada banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul di tengah dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Dan mereka juga akan menyesatkan orang-orang. Mereka akan menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar mereka tidak diselamatkan, agar mereka masuk ke dalam jurang neraka. Itu Tuhan katakan jelas. Jadi sebelum Tuhan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan juga akan muncul nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan seolah-olah firman Tuhan, tetapi mereka akan membalikkan firman Tuhan itu atau kebenaran yang sebenarnya untuk menyesatkan orang-orang. Ngeri Bapak Ibu Saudaraku yang dalam Tuhan. Karena berbicara tentang orang-orang seperti ini atau nabi-nabi palsu, mereka bukannya orang yang biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang berkemampuan. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Mereka tahu bagaimana untuk bisa menyesatkan orang-orang. Pasti mereka sudah memikirkan strategi atau cara-cara yang terbaik bagaimana mereka menyampaikan sesuatu agar orang-orang yang dengar itu datang dan terpengaruh dengan ajaran mereka. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan kalau kita tidak kuat akan pengajaran firman Tuhan? Kalau kita tidak benar-benar belajar akan kebenaran firman Tuhan, bisa aja kita menjadi orang-orang yang bisa disesatkan. Kita akan sangat mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang masuk saat ini. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bagus dan baik, tetapi itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran yang baik itu belum tentu benar. Jadi kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kalau kita tidak merenungkan akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa untuk menangkis setiap serang-serangan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan kita? Tentunya kita bisa melakukannya kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu hidup sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, Mesias-Mesias palsu, mereka adalah orang-orang yang hebat juga, yang dikatakan dalam firman Tuhan mereka juga akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka juga akan berbuat sesuatu yang ajaib yang membuat orang terpesona. Mereka akan melakukan hal-hal ajaib sama seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Tujuannya agar orang-orang yang menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka lakukan itu bisa terpengaruh dan ikut nabi-nabi palsu. Firman Tuhan juga katakan bahwa mereka akan melakukan mujizat. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat, tetapi dikatakan nabi-nabi palsu mereka juga akan melakukan banyak mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang bahaya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hidup kita hanya bergantung sama mujizat, itu berbahaya Bapak Ibu. Kalau iman kita hanya bergantung kepada mujizat, bukan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu berbahaya. Kebanyakan orang suka akan mujizat. Saya juga secara pribadi suka akan mujizat, tetapi saya nggak bergantung sama mujizat. Karena saya lebih bergantung kepada pembuat mujizat, bukan kepada mujizatnya.
Banyak orang sekarang berdoyong-doyong. Kalau misalnya KKR mujizat, banyak orang yang ramai. Mereka datang untuk menyaksikan mujizat tersebut. Tetapi mereka nggak kagum sama pembuat mujizat. Mereka hanya menginginkan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak tertarik sama pembuat mujizat. Mereka hanya ingin supaya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang miskin kaya. Mereka ingin secepatnya menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka mengharapkan mujizat. Dan ketika mujizat itu tidak terjadi, mereka menjadi kecewa. Karena iman mereka hanya bergantung kepada mujizat. Dan nabi-nabi palsu bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita hanya mengandalkan mujizat, bergantung sama mujizat, tidak mengandalkan Yesus sepenuhnya, kita akan gampang disesatkan. Jadi nabi-nabi palsu yang akan melakukan mujizat-mujizat, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, kalau kita hanya bergantung kepada hal itu, kita akan gampang dan akan mudah disesatkan. Oleh karena itu, benar-benarlah kita belajar akan firman Tuhan. Kita benar-benar bergantung sama Tuhan Yesus, karena Dia adalah pembuat mujizat. Jadi kita harus senantiasa mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Amin. Itu yang pertama. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama itu munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan? Yang kedua, dikatakan bahwa akan terdengar deru perang, kelaparan dan gempa bumi. Matius 24 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi tanda-tanda yang kedua dikatakan, akan terdengar deru perang, kelaparan, dan gempa bumi. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi Bapak Ibu. Karena dari dahulu kita sudah mendengar, sudah terdengar suara tentang peperangan di mana-mana, antara bangsa-bangsa melawan bangsa, kerajaan-kerajaan melawan kerajaan, dan sampai sekarang pun masih ada negara-negara bangsa-bangsa yang berperang. Dan itu sudah nyata. Itu tanda-tandanya sudah terjadi. Bahkan terjadi kelaparan di mana-mana. Banyak orang yang susah untuk mencari makanan. Mereka kelaparan Bapak Ibu. Dan musibah juga terjadi di mana-mana. Saya membaca sebuah artikel, dikatakan bahwa pada bulan April 2015 ada 16 negara bagian Amerika Serikat menemukan bahwa mereka terserang virus flu burung. Dan para ahli mengindikasikan bahwa itu adalah wabah flu burung terburuk di Amerika Serikat dalam 30 tahun terakhir. Dan pada tanggal 25 April 2015 dikatakan bahwa gempa bumi dengan kekuatan 8,1 skala Richter terjadi di Nepal Tengah yang mengakibatkan kematian sekitar 9.000 jiwa dengan 22.000 lainnya terluka. Ini adalah bencana alam terbesar yang melanda Nepal dalam lebih dari 80 tahun, dari November 2015 hingga Juli 2016. Paris, Brussels, dan Nice mengalami beberapa kali serangan teroris yang menyebabkan kematian sedikitnya 200 jiwa. Jadi yang mati sekitar 200 jiwa dengan lebih dari 700 orang terluka. Wow. Pada April 2016, India juga mengalami kekeringan terburuk selama 40 tahun terakhir yang menyebabkan lebih dari 300 juta jiwa berjuang mencari air minum yang memadai. Dari 4 hingga 6 Februari 2017, karena salju tebal, terjadi serangkaian longsoran salju di sepanjang perbatasan Afghanistan dan Pakistan yang menyebabkan kematian lebih dari 100 jiwa. Waduh. Dan mempengaruhi kehidupan sekitar 2.617 keluarga.
Sehingga total korbannya mencapai 15.702 jiwa. Itu orang-orang semua yang meninggal. Jadi tanda-tandanya sudah jelas dan sudah nyata Bapak Ibu. Kalau sekarang tahun 2020, bukan cuma Indonesia, tetapi di dunia juga diserang dengan suatu wabah, yaitu COVID-19. Menyerang seluruh dunia. Dan hasil terakhir yang saya lihat, itu penderitanya sudah mencapai sekitar 4.885.000. Dan yang meninggal sudah sekitar 319.000 orang. Nggak tahu sekarang, pasti sudah bertambah atau berkurang. Itu yang melanda seluruh dunia. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu. Tanda-tanda yang kedua sudah terjadi di mana-mana. Kelaparan, deru perang, wabah, musibah, terjadi gempa bumi juga. Indonesia juga sudah seringkali mengalami yang namanya gempa bumi. Itu sudah nyata. Dan yang ketiga, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Poin yang ketiga, bertambahnya kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi yang ketiga, bertambahnya kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apa itu orang-orang durhaka? Durhaka itu adalah ingkar terhadap perintah, baik kepada Tuhan maupun orang tua dan lain-lain. Pendurhaka adalah orang yang ingkar kepada Tuhan atau orang tua dan lain sebagainya. Jadi pendurhaka, orang-orang durhaka adalah orang-orang yang mengingkari akan Tuhan mereka, orang-orang yang mengingkari akan orang tua mereka. Orang-orang durhaka sudah banyak di mana-mana. Kita lihat berita-berita anak durhaka kepada orang tua, dan kita lihat juga banyak orang-orang berpaling daripada Tuhan mereka. Mereka lebih memilih untuk berontak karena mereka tidak menerima hidup mereka. Mereka tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena sesuatu yang mereka ekspektasikan kepada Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka mengingkari Tuhan mereka yang sebenarnya. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang durhaka. Jangan sampai kita ada di posisi ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, jangan sampai kita berontak kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan turut serta, campur tangan untuk menolong kita, menguatkan bagi setiap kita yang lemah, menyembuhkan bagi setiap kita yang sakit, memberikan penghiburan bagi kita yang mengalami kesusahan. Itu penyertaan Tuhan, itu janji Tuhan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang-orang yang menantikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah mengingkari Tuhan, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka. Kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Berarti mereka adalah orang-orang percaya yang awalnya mereka memiliki kasih kepada banyak orang, tetapi pada akhirnya itu hilang. Jadi kasihnya udah nggak panas lagi, tapi jadi dingin. Jadi mungkin untuk menolong banyak orang, untuk menolong saudara-saudara mereka yang kekurangan, mereka udah nggak mau lagi. Mereka sudah tidak mau peduli lagi. Mereka maunya hidup sendiri saja. Mereka mau hidup seenak mereka saja. Ngapain harus bantu-bantu orang? Ngapain harus berikan pertolongan kepada rumah-rumah sakit? Ngapain harus ikut donasi-donasi? Ngapain harus bikin bakti sosial buat bantu-bantu orang? Mereka udah nggak mau lagi, karena kasih mereka sudah menjadi dingin. Jadi itu udah hilang. Rasa
Keinginan mereka untuk membantu seorang yang berbeban berat. Keinginan mereka untuk menolong banyak orang yang sedang mengalami musibah, kelaparan, itu udah gak ada lagi. Karena kasih mereka sudah menjadi dingin. Jadi mereka gak mau menolong lagi. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu akan terjadi pada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus sudah mau datang, itu tanda-tanda itu akan terjadi pada ini. Dan yang keempat, apa yang Alkitab katakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan? Yang keempat, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang terakhir yang akan saya sampaikan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, yang keempat dikatakan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Bagaimana Injil itu bisa disebarkan? Bagaimana Injil itu bisa diberitakan di seluruh dunia, Bapak Ibu? Zaman sekarang udah jelas. Orang-orang seakan-akan dipaksa untuk masuk dalam dunia digital. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, yang awal-awalnya gaptek, yang gak mau peduli dengan dunia digital, sekarang seakan-akan dipaksa untuk masuk. Kenapa? Kalau sampai mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak tahu harus membuat apa-apa. Jadi seakan-akan semua orang sekarang dipaksa tanda kutip untuk masuk dalam dunia digital. Yang dulu nggak pegang handphone, sekarang sudah kebanyakan orang rata-rata mau pegang handphone. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebutuhan sekarang. Jadi bukan hanya makanan minuman, tetapi handphone juga sekarang sudah menjadi kebutuhan banyak-banyak orang. Dan sudah banyak orang yang memakai dan aktif bahkan di media sosial. Aktif di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube sekarang udah mulai ramai lagi, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita harus benar-benar masuk dalam dunia digital untuk mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang dilanda dunia saat ini. Dan melalui media sosial itulah kebanyakan Injil akan disampaikan. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang berbicara melalui media sosial. Kalau dulu mungkin untuk berkhotbah hanya melalui mimbar, tidak perlu direkam, tidak perlu divideokan. Tetapi sekarang gereja nggak bisa beribadah lagi secara bersama-sama. Jadi harus menggunakan video untuk disampaikan kepada jemaat. Pendetanya harus berkhotbah, harus membuat renungan untuk disampaikan kepada jemaat melalui media sosial. Karena tidak bisa bertemu secara rame-rame. Jadi melalui media itu bisa disampaikan kepada semua orang. Bukan hanya televisi, bukan hanya video, tetapi juga radio, bahkan surat-surat kabar, dan itu sudah mendunia. Dan orang-orang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi tanda-tandanya sudah jelas bahwa Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita anak Tuhan? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan saat ini? Apakah kita benar-benar siap untuk menanti kedatangan Tuhan? Apakah kita benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah takut dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak usah khawatir dengan kedatangan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Jadi seharusnya kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu kerinduan yang kita nanti-nantikan sampai saat ini. Kita bertemu dengan pencipta kita. Kita bertemu dengan Bapa kita, dengan Raja kita yang luar biasa. Jadi suatu kerinduan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan saat ini. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan, amin. Jangan kita takut atau khawatir. Kalau kita takut dan khawatir, kita harus koreksi diri. Berarti ada yang sesuatu yang bermasalah dengan diri kita. Karena kita takut untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan takut dan khawatir. Tapi mereka akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu pagi hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang memeteraikan firman Tuhan dalam hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan benar-benar belajar sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, setiap jemaat Tuhan juga yang menonton video ini Tuhan, agar supaya mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini, menguatkan setiap mereka yang lemah, menyembuhkan setiap mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang mengalami kekecewaan. Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkaulah jawaban dari apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap hati kami Tuhan boleh terus merindukan, menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya berikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.